Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai 7 hormon dan peranannya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Mukti Ningsih N. Nurjayadi MSI. Perkenalkan anggota dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Winta Rizky Nambawiradia, lalu teman saya Rinda Mulmida dan juga Syifa Adira Mariam. Oke, selanjutnya sini akan pembahasan mengenai pendahuluan terlebih dahulu, yaitu mengenai yang pertama ada pengertian dari hormon, kemudian fungsi hormon, sistem endokrin, dan juga klasifikasi dari hormon. Nah, apa sih hormon itu? Jadi hormon itu berasal dari kata hormain yang artinya memacu atau menggiatkan atau merangsang. Yang sesuai itu hormon adalah senyawa organik dalam tubuh yang sering disebut sebagai pembawa pesan kimia, di mana perannya itu di dalam aliran darah atau cairan tubuh lainnya, membawa pesan kimia untuk dibawa ke organ sasaran dan diterjemahkan pesan yang didapat di organ tersebut. Kemudian, mengapa sih tubuh itu membutuhkan hormon? Jadi, ada beberapa fungsi dari hormon, di antaranya yaitu yang pertama memacu pertumbuhan dan perkembangan, kemudian memacu reproduksi, mengatur aktivitas metabolisme tubuh, mengatur keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis, dan terakhir mengatur tingkah laku. Kemudian hormon itu asalnya dari mana? Jadi hormon itu di dalam tubuh manusia dihasilkan oleh kelenjar yang dinamakan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini tersebar dalam tubuh. Nah, kelenjar endokrin ini merupakan selopakan sel yang berfungsi memproduksi hormon dan mendistribusikannya melalui peredaran darah menuju target. Target di sini adalah maksudnya yaitu sel atau organ yang membutuhkan hormon tersebut. Kemudian di sini ada beberapa sistem endokrin atau kelenjar endokrin yang utama, yang terdiri dari kelenjar adrenal, ada hipotalamus, ovarium, pankreas, paratiroid, kelenjar pineal, kelenjar pituitari, testis, timus, dan juga tiroid. Di sini juga ada tertera di gambar mengenai letak-letak dari kelenjar tersebut. Jadi kelenjar-kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan hormon-hormon tertentu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian klasifikasi hormon. Jadi hormon itu berdasarkan struktur kimianya diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama eh, ada hormon asam amino yang merupakan hormon eh, disekresikan oleh kelenjar tiroid serta medula. Hormon ini berasal dari tirosin. Contohnya ada tiroksin dan epinefrin. Kemudian yang kedua ada golongan protein dan polipeptida, di mana hormon derivat ini disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior dan posterior dari pankreas serta paratiroid yang disimpan dalam vesikel secretory. Contohnya yaitu ada hormon ADH, oksitosin, insulin, dan juga glukagon. Kemudian yang terakhir ada hormon golongan steroid. Jadi hormon derivat steroid ini disekresikan oleh uh, bagian korteks adrenal, terus juga testis, dan plasenta. Biasanya disintesis dari kolesterol. Contohnya itu ada hormon kortisol, estrogen, dan juga testosteron. Nah, berikut adalah dari sekian banyak hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar endokrin tadi, ada 20 utama yang dibutuhkan oleh tubuh. Di sini diambil dari sumber di internet, ada 23. Namun nanti yang akan kita bahas ada 7 lagi dari 23 hormon ini. Nah, berikut adalah 7 hormon penting dan peranannya yang diambil dari berbagai sumber. Ya, di sini yang pertama ada hormon insulin, bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama itu ada hormon insulin.
Insulin sendiri adalah hormon protein yang disimpan dalam sel beta pankreas sebagai bentuk kristalin. Insulin terdiri dari dua rantai, yaitu alfa dan chain, yang dihubungkan oleh jembatan disulfida. Gen insulin manusia terletak pada lengan pendek kromosom 11. A. Prekursor molekul prapronsulin peptida dari MW 11.500 diterjemahkan dari praproinsulin RNA di retikulum endoplasma sel beta pankreas. Mikrosomal enzim membelah praproinsulin MW 9.000 segera setelah disintesis. Selanjutnya, hormon insulin itu sendiri berfungsi yang pertama itu untuk menurunkan kadar gula darah, lalu menurunkan katabolisme lemak dan protein dalam tubuh. Selanjutnya, hormon insulin juga dapat mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh sehingga dapat digunakan sebagai energi. Lalu, insulin dapat membantu hati menyerap glukosa dan menyimpannya dalam bentuk glikogen. Selanjutnya, kelebihan dari hormon insulin yaitu dapat menyebabkan kadar gula darah sangat rendah, detak jantung tidak teratur, berkeringat, gemeteran, mual, kelaparan berat, dan kecemasan. Kadang-kadang juga kelebihan hormon insulin dapat menyebabkan hipoglikemia atau gula darah rendah. Selain itu, jika kekurangan hormon insulin akan menyebabkan kadar glukosa darah tinggi atau hiperglikemia. Hiperglikemia atau gula darah tinggi adalah suatu kondisi di mana jumlah yang berlebih glukosa tinggi beredar dalam darah yang mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. Yang kedua itu ada hormon kortisol. Kortisol merupakan glukokortikoid primer yang disekresi oleh korteks adrenal. Kortisol memiliki efek untuk meningkatkan glukenoigenesis, memecah protein, atau mobilisasi asam lemak, dan memiliki efek antiinflamasi. Selanjutnya, itu hormon kortisol yang tak terkendali dapat meningkatkan tekanan darah serta kadar glukosa darah rendah, yang kemudian memicu diabetes. Kondisi seseorang yang mengalami kelebihan hormon kortisol ini dalam dunia medis disebut sebagai sindrom Cushing. Lalu apabila kadar hormon kortisol yang kurang dapat menimbulkan gejala berupa kelelahan ekstrim, penurunan berat badan, nafsu makan berkurang, serta tekanan darah dan gula darah menurun. Kondisi ini dapat terjadi pada penderita penyakit Addison. Selanjutnya yang ketiga ada hormon melatonin. Hormon melatonin sendiri adalah hormon yang disintesis dan disekresikan oleh kelenjar pineal, sebuah kelenjar yang berukuran sekitar 1 cm, terletak pada middle line, melekat pada ujung posterior dari third ventricle di otak. Secara histologis, kelenjar pineal tersusun oleh pinealocytes dan sel-sel glial. Melatonin disintesis dari triptofan melalui 5-hidroksilasi oleh triptofan. 5-hidroksilase menjadi 5-hidroksitriptofan. Kemudian mengalami dekarboksilasi oleh aromatik amino asid dekarboksilase menjadi 5-hidroksitriptamin atau serotonin. Selanjutnya, hormon melatonin sendiri berfungsi untuk merangsang rasa kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Selain itu, hormon melatonin berpengaruh terhadap pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin. Sekresi hormon melatonin terbesar terjadi pada malam hari dan terendahnya terjadi pada siang hari.
Hormon melatonin juga berfungsi untuk meningkatkan mood, perasaan senang, kualitas tidur, plastisitas sinaptik, peningkatan fungsi kognitif, peningkatan kemampuan otak untuk mencegah terjadinya penuaan dini. Selanjutnya, kelebihan hormon melatonin dapat menyebabkan lesu, gangguan hati, gangguan mata, kelelahan, lalu disorientasi, pikiran dan perilaku psikotik, kebingungan, mengantuk, gangguan berbicara, gemetar, dan sakit kepala. Selanjutnya, apabila kekurangan dari hormon melatonin akan menyebabkan kesulitan tidur atau insomnia, tidur tidak nyenyak, pembesaran prostat, depresi, kelelahan, gelisah, sindrom PMS atau premenstruasi, katarak, kolesterol tinggi, tekanan darah, dan gangguan irama jantung, aritmia. Baik, selanjutnya itu hormon serotonin. Nah, hormon serotonin ini merupakan hormon yang dikenal memiliki peran untuk mengatur suasana hati. Nah, hormon ini merupakan suatu neurotransmitter. Jadi, selain mempengaruhi suasana hati, hormon ini juga berperan dalam pencernaan, pembekuan darah, dan juga beberapa fungsi lainnya. Nah, struktur serotonin atau 5-hidroksitriptamin ini kombinasi gugus hidroksil di posisi 5 dan nitrogen amina primer yang berfungsi sebagai aksesor proton. Boleh dilanjut? Nah, berikutnya kelebihan dan juga kekurangan hormon serotonin. Apabila kelebihan hormon serotonin, maka kondisi badannya akan mengalami gejala kaku otot, demam, dan juga kejang yang perlu ditangani secara segera. Jika kekurangan, maka dapat menyebabkan gangguan stres. Selanjutnya yaitu hormon tiroid. Nah, hormon tiroid ini merupakan hasil sintesis dari kelenjar tiroid yang mana dalam proses ini menggunakan yodium. Nah, terdapat dua jenis utama dari kelenjar tiroid yaitu menghasilkan hormon triioditironina dan juga tiroksin atau T3 dan juga T4. Nah, bahan baku dari hormon tiroid ini berasal dari makanan yang kita konsumsi dan juga mengandung yodium. Boleh selanjutnya. Yang pertama yaitu hormon T4 dalam hormon tiroid, yang mana hormon tiroksin ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Ketika dikeluarkan ke seluruh aliran darah, hormon ini masih berbentuk pasif, sehingga disebutnya dalam bagian T4. Fungsinya yaitu untuk mengatur metabolisme tubuh, memelihara fungsi dan juga kinerja jantung, dan merangsang produksi hormon pertumbuhan. Selanjutnya yaitu hormon dari masih dalam hormon tiroid yaitu hormon T3 yang merupakan bentuk aktif dari hormon T4 sebelumnya yang mana fungsinya itu untuk meningkatkan laju konsumsi oksigen dan beragam reaksi eksoterm, memberikan stimulasi dalam proses metabolisme yang mengurai lemak dan juga memicu peningkatan enzim metabolisme seperti heksokinase dan glukosa 6 fruktos. Selanjutnya. Nah, berikut adalah kelebihan dan juga kekurangan hormon tiroid yang mana jika kelebihan akan mengalami hipertiroidisme dan juga kalau kekurangan mengalami hipotiroidisme atau hipotiroidisme. Untuk keterangannya bisa dibaca, mohon maaf. Nah, selanjutnya yaitu hormon pertumbuhan atau human growth hormon atau HGH, yang mana HGH ini merupakan hormon anabolik yang berperan sangat besar dalam pertumbuhan dan juga pembentukan tubuh, terutama pada masa anak-anak dan pada masa pubertas, yang mana hormon ini berperan dalam meningkatkan ukuran dan volume dari anggota tubuh. Selanjutnya. Nah, apabila kelebihan dari hormon pertumbuhan, maka pada anak-anak akan menyebabkan gigantisme dan pada orang dewasa akan menyebabkan akromegali. Dan apabila kekurangan hormon pertumbuhan, maka akan menimbulkan terhambatnya proses pertumbuhan, terutama pada anak-anak. Baik, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya, Rinda.
Baik, selanjutnya di sini yang ketujuh, hormon terpenting adalah hormon reproduksi. Nah, hormon reproduksi ini terbagi menjadi tiga jenis yang akan dibahas di sini, yaitu yang pertama hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini merupakan salah satu hormon seksual pada wanita yang diproduksi terutama di ovarium, tetapi juga berada beberapa diproduksi di kelenjar adrenal. Nah, hormon estrogen ini merupakan kunci bagi wanita karena berfungsi dalam menstruasi, menopause, reproduksi, dorongan seksual, dan bahkan kesehatan tulang dan darah. Di sini tertera struktur dari hormon estrogen, ada tiga jenis, yaitu estriol, estradiol, dan juga estron. Nah, fungsi dari hormon estrogen itu sendiri yaitu jika kelebihan hormon estrogen di sini akan meningkatkan risiko kanker payudara dan rahim serta dapat menyebabkan depresi atau kemurungan. Kemudian jika kekurangan hormon estrogen dampaknya adalah dapat menyebabkan masalah kulit, dapat menyebabkan kerontokan rambut, berkaitan dengan gejala menopause seperti masalah tidur dan penurunan gairah seks. Berikutnya yang kedua, di sini ada hormon progesteron. Hormon progesteron ini juga merupakan hormon seksual pada wanita yang diproduksi di ovarium, plasenta ketika seseorang wanita sedang hamil dan juga di kelenjar adrenal. Nah, hormon ini berfungsi dalam membantu tubuh untuk mempersiapkan pembuahan, kehamilan, mengatur siklus menstruasi wanita, serta berperan dalam meningkatkan hasrat seksual. Nah, progesteron ini secara alami meningkat ketika hamil. Ketika kehamilannya tidak terjadi, akan mengalami menstruasi dan menyebabkan produksi progesteronnya menurun. Nah, di sini jika kelebihan hormon progesteron akan biasanya dikaitkan dengan kehamilan, di mana kalau terjadi kehamilan, produksi progesteronnya akan meningkat. Namun, jika progesteronnya ini terlalu tinggi tetapi tidak hamil, beberapa penyebabnya dapat diakibatkan karena kista ovarium, hiperplasia adrenal, kongenital, dan juga kanker ovarium. Sementara jika kekurangan progesteron, dampaknya adalah menyebabkan keguguran pada ibu hamil, ditandai dengan menstruasi yang tidak teratur, terus juga menjadi salah satu karakteristik anovulasi yang merupakan gejala dari PCOS, yaitu Polycystic Ovarian Syndrome. Berikutnya di sini ada jenis hormon reproduksi yang terakhir yang dibahas, yaitu mengenai hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini seperti yang kita kenal merupakan hormon seksual pada pria, tapi ternyata tidak pada pria saja, di wanita juga menghasilkan kadar testosteron, tapi dalam jumlah yang rendah daripada pria yang dihasilkan di ovarium dan kelenjar adrenal pada wanita, sementara di pria diproduksi di testis. Nah, hormon ini berperan dalam pembentukan massa otot dan tulang, pertumbuhan rambut tubuh, perubahan karakteristik seks sekunder pada pria, mempengaruhi libido atau gairah seksual. Nah, ini kadar normal testosteron pada pria itu berkisar antara 250 sampai 1100 gram per desiliter, sedangkan pada wanita yaitu antara pada rentang yang tertera. Nah, kemudian jika kelebihan hormon testosteron pada pria ini dapat memicu pubertas sebelum waktunya, yaitu pada usia kurang dari 9 tahun, menyebabkan sikap agresi dan mudah marah, dan juga memberikan dorongan perilaku seksual yang berlebih. Sementara pada wanita dapat menyebabkan lebih banyak rambut tubuh dan wajah yang tumbuh, menstruasi tidak teratur, dan juga suaranya dapat menjadi lebih berat. Kemudian, jika kekurangan hormon testosteron pada pria di sini dapat berdampak pada infertilitas atau kurang kesuburannya karena produksi sperma yang rendah dan berkurangnya gairah seks. Dapat juga menimbulkan pembengkakan pada jaringan payudara di pria. Kemudian jika di wanita kekurangan hormon testosteron dapat mengurangi libido atau gairah untuk melakukan hubungan seks seksual, penurunan fungsi otot, dan juga mengakibatkan lesu dan mudah lelah pada wanita. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini adalah yang pertama, hormon ini memainkan peranan penting dalam tubuh, yaitu dengan mengantarkan pesan antara sel dan organ. Hormon ini juga mempengaruhi fungsi tubuh kita, mulai dari pertumbuhan dan perkembangan, fungsi seksual, bagaimana mengelola stres, bagaimana kita memecah makanan, dan juga hormon ini jika berada di dalam batas yang berlebih dapat dan kurang akan memberikan dampak pada tubuh kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.